Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Jayanti, Sejarah Indonesia di SMK Negeri 1 Kediri, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Barang Jabatan K1 Gelombang 2 LPPK Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 1 Kediri dengan materi Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singosari menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan bisa pimpin doa. Kelasnya silakan pimpin doa. Belum siap berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 10 TKJ 1 ya. Lydia Asen dulu, Afa Anggraini dulu, hadir. Adil Rahmat, hadir. Afandi Agustian, izin ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini seperti biasa ya, semangat memungut. Silakan kalian lihat kanan kiri kalian, apakah ada sampah-sampah yang masih tersisa ya. Kalau masih ada, bisa silakan dibuang ke tempat sampah. Oke, terima kasih ya, kalian sudah membiasakan, membudayakan bersih, sehat ya. Meskipun ya setiap harinya juga sudah ada tingkat kelas gitu ya, dan juga setiap hari Jumat pagi kita juga melaksanakan Jumat bersih gitu ya. Tapi setiap pelajaran dimulai tetap saja kita perlu mengecek bersih. Sebelum kita melanjutkan materi ya, materinya itu masih sama, yaitu tentang Indonesia pada masa Hindu Buddha. Kalian sudah pernah ya berkunjung ke candi ya? Sudah. Candi apa saja yang sudah pernah kalian kunjungi? Mungkin kalau misalkan ada beberapa yang belum pernah ke sana juga kan sudah pernah melihat di internet, mungkin kan di buku kan sudah nggak ada kayak gitu ya. Yang betul sekali ya, Prambanan, Borobudur itu di antara dua candi yang cukup besar, terkenal dan mudah di Indonesia. Nah ini ya contohnya ya, apa sih yang tidak tahu dengan Candi Borobudur ya, pasti sudah terkenal sekali dengan Candi Borobudur ini karena masuk ke dalam satu dari 7 KJM itu ya. Lokasinya itu berada di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Dieng. Di sana itu hawanya sejuk ya. Selain hawanya yang sejuk juga pemandangannya juga cukup indah gitu ya. Berada di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Ceto. Candi Ceto ini ada di Karanganyar ya. Karanganyar itu Solo, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Prambanan. Candi Prambanan ini merupakan perbatasan lokasinya, perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dengan Yogyakarta. Tetapi lebih tepatnya Candi Prambanan ini masuk ke kawasan Kabupaten Sleman ya, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Candi Gedong Songo itu ada di Kabupaten Semarang. Kemudian ada Candi Ratu Boko, itu juga berada di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ya. Yang buat syuting film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua itu kan syutingnya Tangga dan Cinta kan di Candi Ratu Boko ini gitu ya. Nah, kalian sudah paham ya berarti ya tentang peninggalan candi. Sebelum kita melanjutkan materi, Bu Lydia ingin bertanya, apakah kalian masih ingat nggak sih
pelajaran terakhir minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa sih? Ada masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, Agista ya, Agista Paten. Minggu kemarin kita belajar tentang kerajaan Medan Kamulan. Oke, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang kerajaan Medan Kamulan. Kerajaan Medan Kamulan ini merupakan pecahan dari kerajaan Mataram kuno ya. Luar biasa sekali ya kalian ya. Berarti kalian sudah masih ingat pelajaran minggu kemarin ya. Tepuk tangan untuk kita dong. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari kerajaan Medan Kamulan, yaitu kerajaan yang peninggalannya itu adalah Prasasti Harta, Candi Penataran, dan Candi Widangga. Itu kerajaan apa? Kerajaan Kediri. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Kediri, dan juga kita akan mempelajari kerajaan yang peninggalannya itu Candi Bidal, Candi Singosari, dan Prasasti Muare, yaitu kerajaan Singosari. Ada dua kerajaan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertemuan kali ini adalah kerajaan Kediri dan kerajaan Singosari. Meskipun kedua kerajaan ini sama-sama berada di Jawa Timur ya, tetapi pasti ada perbedaannya. Dari mulai ibu kotanya pasti berbeda, kemudian raja-rajanya dan kehidupan pemerintahannya itu pasti berbeda ya. Nah, makanya tujuan pembelajaran hari ini itu diharapkan kalian bisa membedakan antara kerajaan Kediri dan kerajaan Singosari. Kemudian yang kedua, kalian bisa merumuskan bagaimana perkembangan kehidupan politik dan ekonomi dari kerajaan Kediri dan Singosari. Kemudian merumuskan bagaimana sih proses runtuhnya, bagaimana kerajaan tersebut itu bisa runtuh. Kerajaan Kediri runtuh itu karena apa, kerajaan Singosari runtuh karena apa. Dan kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian itu bisa menyajikan hasil tersebut ya. Hasil pembelajaran hari ini itu dalam bentuk proyek. Dalam bentuk proyek nantinya dia akan meminta kalian untuk membuat infografis secara berkelompok gitu ya. Jadi dari mulai awal tujuannya kehidupan politik pemerintahan dan sampai akhir perumukannya ya, dari kerajaan tersebut dituangkan dalam bentuk infografis supaya mudah dipahami. Nah, itu kan tujuan belajar hari ini. Nah, sebelum kemudian Widya itu berbicara atau menerangkan lebih lanjut tentang kerajaan Kediri dan Singosari, nah silakan kalian cari, silakan kalian buat itu secara berkelompok, kalian gali dulu informasi itu, dan kalian tuangkan ke dalam bentuk tugas proyek, tugas kelompok dalam bentuk infografis ya. Widya ingin meminta kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 itu membahas tentang kerajaan Kediri. Kelompok 4, 5, 6 itu membahas tentang kerajaan Singosari. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya kalian bisa lihat dari buku paket yang sudah kalian bawa. Kemudian ada materi flipbook, PowerPoint yang sudah Widya share alamatnya di kelas kelas. Kemudian ada video yang Widya share di Google Drive, yang lainnya sudah Widya share di grup kelas juga. Nah, silakan kalian itu dari beberapa sumber, ada sumber tertulis ya, dan juga sumber dari video, dan juga sumber dari internet flipbook itu silakan kalian bisa cermati satu-satu. Mungkin ada yang kalian itu sukanya melihat video, atau kalian sukanya itu membaca, atau kalian sukanya itu nyari di internet, itu silakan bisa kalian cari dari berbagai sumber ya. Ayo kita silakan bagi menjadi 6 kelompok. Dulunya berkelompok berapa? Bisa dilihat.
Kalau kalian masih kurang paham atau kurang jelas atau kurang cepat, bisa kalian lihat linknya sudah dia share di grup WA. Kemudian ada juga kalian bisa nyari dari internet ya, bisa nyari dari internet. Kemudian ada juga materi yang lainnya sudah dia share juga dalam bentuk PowerPoint dan link yang filenya, yang linknya sudah dia share juga. Jadi kita mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi, jadi beraneka macam media pembelajaran. Jadi mungkin ada kalian yang sukanya itu nonton video, ada yang sukanya itu membaca buku saja, ada yang sukanya itu nyari di internet gitu ya, nyari sumber lainnya, itu boleh saja ya. Yang penting kalian paham ya, kalian bisa menyelesaikan masalah dalam tugas kelompok ini yang kemudian dituangkan dalam infografis sehingga bisa mudah dipahami untuk semua kelas. Kemudian memberikan LKPD ini gambar kerja serta yang bisa didiskusikan tentang kerajaan-kerajaan yang sudah kalian bahas itu. Gimana? Ada kesulitan nggak kelompok satu? Sudah selesai ya kerjaannya? Coba lihat kerjaannya. Ya, sudah dari awal. Kelompoknya Arzi sudah selesai ya? Ya, sudah. Kerajaan Singosari. Gimana? Membahas tentang kerajaan apa ya? Singosari. Sudah selesai. Lokasinya di mana Singosari? Di Malang. Oke. Pendirinya siapa pendirinya? Arab. Oke, ya sudah. Dari semua ya. Dari pahami semua. Kelompoknya Adil sama Intan sama Diva sudah. Buatnya pakai Canva juga. Ya, itu bagus ya, malah ya ada gambarnya juga, ada keterangannya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Ya. Infografisnya sudah selesai? Sudah selesai? Kalau gitu silakan masing-masing mulai kelompok satu silakan dibacakan hasil infografisnya. Sebelumnya sudah bisa semua ya, sudah kelas ya? Kalian bisa menyimak melalui WA group. Hasil kalian, hasil infografis kalian bisa melihat hasilnya melalui WA group. Silakan bisa maju kelompok satu masing-masing. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. 1. Lokasi. Kerajaan Kediri sendiri terletak di dekat Sungai Berantas meliputi Kediri dan Tengger, dan ibu kotanya disebut Dana. 2. Sumber sejarah. Wilayah Kerajaan Jenggala meliputi daerah Malang dan sekitar Sungai Berantas dengan pelabuhan meliputi Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Prasasti peninggalan zaman Kerajaan Kediri yaitu Prasasti Sirahati, Prasasti Tulangun dan Kertosono, Prasasti Kelantan, Prasasti Jaring, dan Prasasti Kamulok. 3. Raja yang memerintah. Kerajaan Kediri pertama, Raja Sri Jayawarsa. Raja-raja Kerajaan Kediri: Sri Samarawijaya dari 1042 sampai 1044, Sri Bameswara dari 1117 sampai 1135, Sri Jayabaya dari 1135 sampai 1159, Sri Saryaswara dari 1159 sampai 1169, Sri Aryaswara dari 1169 sampai 1181, Sri Gandra dari 1181 sampai 1184, Sri Kameswara dari 1184 sampai 1194, Sri Kertajaya dari 1194 sampai 1222. 4. Kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Berantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahan Jayabaya, struktur pemerintahan Kerajaan Kediri sudah sangat rampung. Masyarakatnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan masyarakat kerajaan, golongan masyarakat tani, dan golongan masyarakat non-pemerintah. 5. Akhir pertumbuhan atau kejayaan Kerajaan Kediri lulus saat terjadinya pertumbuhan ganda pada tahun 1222 Masehi. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Isi tanya. Siapa yang membawa Kerajaan Kediri ke puncak kejayaan? Bahwa Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan ialah Raja Jayabaya. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sudah cukup bagus ya dalam mempresentasikan. Tapi berbicara komentari dulu tentang infografis ini. Ini agak tulisannya agak sedikit kecil-kecil. Jadi untuk ukuran infografis ini sangat sulit untuk dipahami karena terlalu kecil tulisannya. Ya. Kemudian juga tidak disertai dengan gambar yang mendukung. Jadi Kerajaan Kediri kita peninggalannya apa harusnya gambarnya itu disesuaikan seperti ini. Sehingga kan untuk pengetahuan kelas lainnya juga, pengetahuan teman-teman lainnya juga, oh itu peninggalan ini ada prasasti ini, ada candi ini seperti itu. Tetapi secara keseluruhan isinya bagus sih ya, bagus ya. Jadi kita akan nanti supaya kalian bisa membuat infografis lebih baik lagi untuk belajar gitu. Selanjutnya kelompok 2 kita berbincang dengan kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan infografis kami tentang Kerajaan Kediri. 1. Lokasi. Lokasi Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Pusat pemerintahan kerajaan ini ada di Kota Dahat dan sekarang lebih dikenal dengan nama Kota Kediri. Sebelum berada di Dahat, pusat kerajaan Kediri berada di wilayah Kabupaten Air Langga mempunyai 2 anak yang dibagi 2 wilayah kerajaan. Kedua putranya yaitu Kerajaan Jenggala kepada Mempadi Garasakan adalah anak istri kedua Erlangga dengan ibu kota Kabupaten dan Kerajaan Majalu atau Kediri pada Sri Samarawijaya atau putra mahkota dengan ibu kota Dahat. Bukti atau sumber. Bukti peninggalan atau sumber sejarah yang bisa dijadikan referensi berdirinya Kerajaan Kediri antara lain prasasti, candi, dan kitab. Di antaranya adalah prasasti Sirahati, prasasti Kamulat,
Prasasti Ngantang, Prasasti Jeri. Untuk candi yaitu Candi Todowongso, Candi Burak, Candi Panantara, dan Kitab Jayabaya. Raja-raja yang memimpin diantaranya yaitu pertama Sri Samarawijaya, Sri Jayabaya, dan Sri Kartawijaya. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan ini yaitu menggantungkan kegiatan perekonomian kepada sektor pertanian dan perdagangan sebagai kerajaan agraris. Kediri memiliki lahan pertanian di sektor sungai atas yang sulit dan menghasilkan banyak uang. Sektor perdagangannya digunakan melalui jalur pelayaran sungai atas. Untungnya kerajaan Kediri menurut saat terjadinya pertumbuhan Belanda pada tahun 1222. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya sebenarnya bagaimana akhir dari kerajaan Kediri? Izin menjawab. Terkait Kediri yang pertama Kertajaya dengan para tersangka yang meminta bantuan kepada Ken Arok. Dalam pertempuran ini matilah Kertajaya. Dengan matinya Kertajaya berakhirlah kerajaan Kediri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 ini sudah cukup bagus ya, sudah lebih bagus malah daripada kelompok sebelumnya. Ada ilustrasi gambarnya, kemudian teksnya pun juga terbaca dengan jelas, kemudian juga sudah cukup lengkap, ada lokasinya, ada sumber sejarahnya, ada kehidupan sosial ekonomi, juga kemudian. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok 4, silakan sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Sumber sejarah atau bukti. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Berdasarkan prasasti, kemudian nama resmi Kerajaan Singosari adalah Tumaga. Menurut negara agama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, maka Kerajaan Tumaga menggunakan utara. Akhir dari Kerajaan Singosari. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju hari ini. Kalian sudah mempelajari tentang Kerajaan Kediri dan Singosari ya. Silakan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan bisa kumpulan. Hari ini kita sudah belajar tentang Kerajaan Kediri dan Singosari. Ada yang bisa menyimpulkan saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang dua kerajaan tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Adil silahkan. Kesimpulannya, hari ini kita belajar Kerajaan Kediri dan Singosari. Kerajaan Kediri berlokasi di kota Kediri, Jawa Timur. Peninggalan yang terkenal adalah Prasasti Gantang dan Kitab Jayabaya. Oke, betul ya. Tepuk tangan untuk Adil. Jadi kerajaan Kediri lokasinya berada di Kediri, Jawa Timur. Kemudian kejayaannya pada masa Raja Jayabaya, peninggalan yang terkenal adalah Kitab Jayabaya dan juga ada Prasasti Gantang. Ada masa kerajaan Jayabaya juga, ada masa Raja Jayabaya juga. Alhamdulillah hari ini pelajaran hari ini kalian berarti sudah memahami ya tentang Kerajaan Kediri dan Singosari. Kita juga sudah bersama-sama menyimpulkannya. Dan di akhir pembelajaran ini ada proses ya untuk menguji bagaimana seberapa paham kalian atau seberapa mendalam kalian tentang pemahaman hari ini. Linknya sudah tersedia share di grup ya. Silakan bisa langsung dikerjakan sekarang.
dikerjakan itu di bawah itu juga ada soal-soal berkaitan dengan refleksi ini. Bagaimana perasaan kalian, terus apa yang sudah kalian dapat, apa manfaat belajar hari ini. Silakan juga bisa diisi. Setelah kalian menyelesaikan proses tadi, silakan bisa diisi. Link Google Drive-nya juga sudah Widya bagi di grup ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Proses dan juga mengisi perasaan kalian refleksi hari ini sudah? Sudah. Jadi bagaimana kesimpulannya belajar hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bisa diekspresikan melalui emoticon 1, 2, 3, dan 4. Ini kalian kira-kira mana ini yang kalian sukai? Hari ini perasaan kalian 4. Oke, 4 ya. Kalian senang hari ini? Senang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga dengan kita belajar hari ini, dengan belajar tentang Kerajaan Kediri dan Singosari, kita menjadi semakin tahu, bisa melestarikan budaya, bisa memahami lagi tentang peninggalan-peninggalan dan juga menjaganya, gitu ya. Dan juga bisa saling menghormati antar sesama, ya, antar teman yang berbeda agama. Ada yang Hindu, ada yang Buddha, yang sering kita semua di sini itu sebagian besar beragama Muslim. Nah, setelah berakhirnya Kerajaan Singosari, berarti minggu depan kita akan belajar tentang Kerajaan Majapahit. Ya. Berakhirnya Kerajaan Singosari itu merupakan awal atau latar belakang munculnya dari Kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan terakhir di era Hindu, masa Hindu Indonesia. Ya, jangan lupa silakan kalian baca-baca dulu sebelum nanti minggu depan kita akan mempelajari Kerajaan Majapahit. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pelajaran hari ini? Sudah jelas semua ya? Sudah. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sudah berdiskusi dengan sangat baik, sudah menyelesaikan tugas proyek dengan sangat baik dan mempresentasikannya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari dia dan juga teman-teman, insya Allah semoga kita selalu memberikan kesehatan.